Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ibas ya. Sebelumnya minta maaf, sudah beberapa dekade ya, sudah hampir beberapa bulan ya saya tidak upload ini karena kan ada kesibukan lain ya. Jadi ini tuh apa ya, sampingan juga harus ditelaten ya sebetulnya. Di kemarin-kemarin itu banyak kesibukannya sampai nggak sempat bikin video ya. Jadi sekarang mau dilanjut aja, kasihan nanggung, jadi berbagi ilmu itu separuh-separuh. Jadi sekarang baru mau dimulai lagi ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan bagaimana saya memindahkan indukan kepompong, indukan ulat Hongkong kumbangnya ya, dari media lama ke media baru. Jadi tadi udah saya siapkan media barunya di sebelah sini. Ini media baru, ini proses pengayakan di sini. Jadi proses pengayakan ini agar sekalian diayak, sekalian langsung diganti baru, sekalian bersihin yang matinya, misahin yang matinya ya. Ini kan banyak yang mati. Ini udah proses dari tadi ya. Dan ini biasa disisain sedikit ya buat bahan referensi aja. Oke. Ini langkah pertama ya, sediain box kosongnya untuk media lama. Ini kan kosong. Ini nanti udah disaring ini dimasukin ke sini ya, ke media baru. Jadi ini pekerjaan 3 in 1. Nah, ini habis sih. Ini yang kayak gininya bersihin dulu aja. Nah, sekiranya udah agak bersih, kan banyak yang mati nih. Nah, udah beberapa kali penelurannya. Langsung diayak aja, apa-apa. Nah, ini akibat terlalu banyak pakan ya, jadi kayak gini nih, jadi terlalu basah ini. Terlalu basah berakibat kayak begini ya, ada yang menggumpal. Ini bisa taruh sini, nanti buat yang selanjutnya kita ayak dia seperti biasa. Ini normal ya ayakannya kayak gini, ngayak biasa, soalnya nggak akan mati. Beda sama pengayakan kepompong. Kalau pengayakan kepompong harus atas ke bawah ya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini cukup 2 kali ya, 1 2 beres. Ini ratain, ini masuk sini. Ini yang nempelnya udah pasti yang hidupnya ya. Ini suka ada yang ke bawah nih, yang mati-matinya yang nempel sama yang dipegang sama yang hidup, tapi nggak apa-apa lah, 1 2 nggak apa-apa. Nah, ini baru lagi yang tadi ya, yang dia itu, ini ratain dulu, ambil yang baru, bersihin lagi, terus saja sampai selesai kayak gitu ya. Ini efisiensi ya waktu.
Yang lama proses ulet itu sebetulnya di sini yang paling lama. Kalau untuk saya sendiri 75 box ya, 75 box itu bisa dari jam 8 sampai jam 2 atau jam 3 baru beres kalau sendiri ya. Kalau dibantuin ya jam 12 juga udah beres. Sebetulnya yang lama itu ini nih, persiapan box baru. Box baru itu harus dilap dulu biar nggak nempel nanti, biar nggak manjat-manjat. Nah, ini buang aja ya nih bangkainya. Nah, kalau misalkan masih ada yang hidup-hidup gini tuh jangan, nggak usah dipungutin, soalnya itu udah paling lemes, udah mau mati, jadi biarin aja. Nah, gini ya, kesini taruh lagi sini. Kalau ininya tempatnya gede, harus ayakannya juga gede ya, jadi berbanding sama banyaknya kepik ya ini. Kalau misalkan ini kebanyakan, jadi nggak bisa 2 kali, harus 3 kali 4 kali kalau segede gini. Ini masih ada yang ini kan sedikit. Nah, lanjut. Ini pakai yang bekasnya lagi ya. Ada orang yang biasanya langsung digabung gitu kan, ini diayak digabung langsung. Nah, itu juga boleh, cuman ada plus minusnya. Biasanya kalau misalkan ini nggak semuanya mulus, nggak semuanya apa namanya, nggak semuanya bertelur banyak gitu kan, jadi kelihatan nanti ya, walaupun ini disatuin kan nanti kelihatan mana aja ya sih yang sedikit. Nah, nanti pengaturannya di pas pembagian makan. Jadi kalau misalkan yang telorannya banyak, makannya itu juga banyak. Kalau misalkan teloran sedikit kan dikasih banyak kan biasanya itu jadi sarang hama juga. Kalau saya seperti ini, jadi kelihatan nanti yang banyak ulatnya mana, yang sedikit mana, jadi bisa diatur untuk dipisahin, yang banyak sama yang sedikit itu dipisahin. Nah, kalau udah agak gede untuk dipisahin, untuk dibagi rata nanti, nah baru disatuin. Nah, jadi ditakar lagi, nah itu baru boleh. Kalau untuk anakan kayak gini belum inilah, belum rekomendasi. Kayak gini aja terus sampai selesai. Nah, kalau misalkan ini udah cukup agak penuh, kelihatan agak penuh lah, baru langsung apa namanya, ditanami lagi ya, dipijahin lagi di tempat yang baru. Ini tempat yang barunya udah siap. Itu ini proses yang ini loh, yang paling lama lah, yang paling malas tuh di sini.
tapi ini proses yang paling penting. Kalau misalkan nggak diayak kayak gini, diambilin yang mati-matinya, biasanya ini ya nanti telorannya nggak sama rata. Jadi batch yang ini sama batch yang selanjutnya ini biasanya yang sini sedikit, soalnya ini kan banyak yang mati. Kalau di kulak lagi, dijadiin dua ini lagi, dua mangkuk yang saya takar, nanti hasilnya bisa sama, mendekati lah, soalnya kan semakin tua proses penelurannya juga semakin sedikit. Oke, kita contohkan dulu ya, ini masih banyak soalnya, kita contohkan aja. Ini kan udah prosesnya seperti ini, langsung di ini aja ya, dipalakan. Pemejaan yang baru ya. Ini jangan lupa nih, hama-hama kayak gitunya matiin aja seperti biasa, 2 mangkuk ya. Udah mau adzan, mungkin segitu aja ya. Ini langsung dikasih makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.